Sal. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Din. Ganggu nggak waktunya? Oh, enggak kok. Gimana kabarnya, Din? Alhamdulillah baik, kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, sekarang kamu lagi sibuk apa? Kebetulan sibuk kerja Oh, kamu kerja di mana ya? di PT Maxima. Udah lama? 8 bulan. Oh, udah lama juga ya. Sebelum kita ketemu sekarang, ada yang pengen diceritain? Ada, akhir-akhir ini aku sering ngerasa stres sama overthinking tuh. Oh, sebelum diceritain, waktu kita 20 menit gimana? Cukup nggak? Cukup kok, tapi jangan diceritain ke siapa-siapa ya. Oh iya, kok enggak. Aku bakal jaga rahasia kita. Baik, sekarang Dina bisa nyeritain masalah yang Dina alami. Jadi akhir-akhir ini tuh sering ngerasa stres gara-gara apa sih overthinking sama hal-hal yang belum terjadi. Emang contoh hal-hal yang belum terjadi itu kayak gimana ya? Kayak nanti nikah sama siapa, temenan yang bertahan siapa aja, banyak deh pokoknya. Oh gitu ya, jadi Dina selalu ngerasa overthinking sampai stres gara-gara mikirin hal-hal yang terjadi kayak misalnya nikah, terus kayak kerjaan sama teman-teman gitu ya. Terus biasanya Dina ngerasa overthinking, stres berat itu di jam-jam berapa sih? Biasanya mau tidur, kayak apa sih, jadi kepala tuh berisik banget kalau mau tidur. Oh kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi di situasi overthinking kayak gitu, apa sih yang Dina lakuin? Biasanya ngelakuin hal yang bikin seneng, kayak nonton film, scroll TikTok, atau cerita ke temen. Tapi kadang malah makin overthinking, kayak misal cerita ke temen, jawabannya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Oh gitu ya. Tadi kan udah dijelasin juga ya, selama overthinking itu selalu berisik-berisik itu di kepala. Nah selain itu apa sih yang dirasain lagi? Biasanya nangis sendiri, susah tidur, bahkan bisa sampai pagi. Oh gitu. Terus selain itu apa lagi yang dirasain? Udah sih sejauh itu, karena yang lebih parah paling nangis doang. Itu kalau nangis suka jangka pendek apa jangka panjang tuh nangis? Jangka panjang, sampai bahkan bisa sampai bangun tidur juga nangis lagi kayak gitu. Tuh, terus kalau misalnya udah nangis gitu apa sih yang dirasain dari fisik? Apakah pusing atau sakit dada dan sebagainya? Paling kayak ngerasain sesak doang sih. Selama overthinking kan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengelilingi hari-hari Dina? Kayak ngerasa nggak pantas buat orang lain, nanti apa sih, kayak nggak seberuntung orang lain juga. Terus apa lagi ya, kayak ya itu sih, seputar itu biasanya. Oh kayak gitu. Terus selama apa kayak overthinking sampai stres berat dan sebagainya, kan nangis-nangis kayak yang tadi Dina jelasin, apa sih usaha Dina untuk melawan overthinking tersebut? Biasanya kayak bikin sibuk diri sendiri, kadang juga nongkrong ya, karena udah sibuk di kantor jadinya nongkrong sama temen dari pulang kerja sampai lumayan malam gitu, biar nggak di rumah nggak kebanyakan ngelamun sama overthinking juga. Oh kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kegiatan di luar kantor ya, selain tadi nongkrong dan sebagainya, selain kegiatan di kantor, ada nggak kegiatan-kegiatan lainnya? Nggak ada sih. Kayak tadi kan Dina udah ngejelasin juga ya overthinking, terus udah tahu juga dampaknya apa, udah tahu juga jalan keluarnya kayak gimana. Oke. Kalau Dina yakin nggak kalau misalnya Allah itu sebaik-baik perencana? Yakin kok. Dina tahu nggak kalau misalnya Allah itu yang merancang masa depan semua umat manusia? Tahu juga. Oke, baik. Jika Dina yakin kalau Allah itu perencanaan terbaik untuk Dina, pasti Dina akan berusaha yang terbaik kepada diri Dina sendiri agar bisa mengenakan pikiran Dina. Bagaimana Dina bakalan yakin hati Dina bahwa Allah itu perencanaan terbaik? Iya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Dina udah bakal yakinin Allah itu perencanaan terbaik, pasti Dina akan berusaha untuk mengendalikan pikiran Dina. Dalam surat ayat 6 juga dijelasin intinya Allah itu akan mengatur rezeki semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dia juga tahu keberadaannya. Terus semua takdir yang dari makhluk bumi ini sudah tertulis di kitabnya Allah atau Lauhul Mahfuz. Jadi maka dari itu, jika Dina meyakini semua yang sudah dibicarakan oleh aku tadi, pasti Dina bakal bisa mengendalikan pikiran Dina untuk tidak terlalu over dalam memikirkan hal-hal yang belum terpikirkan. Oh, terus kalau buat mengatasi overthinkingnya tuh gimana? Oke, baik.
Jadi gini, Din. Jadi gini, cara ngatasin overthinking menurut agama Islam itu yang pertama, kita harus yakin sama Allah tentang apapun itu, terutama masalah rezeki. Karena Allah itu bakal ngasih rezeki ke umat Islam, ke seluruh umat Islam. Yang kedua, harus yakin kalau misalnya gagal itu jalan terbaik. Jadi Allah itu pasti ngasih jalan yang paling terbaik untuk umatnya. Jadi ketika kita lagi gagal, kita nggak harus memikirkan terus-terusan masalah gagalnya, tapi kita harus berusaha untuk jadi yang terbaik lagi. Yang ketiga, kita harus berusaha menjadi yang terbaik lagi. Walaupun sudah dijelasin kalau Allah itu perencana yang terbaik, tapi kita juga harus tetap berusaha yang terbaik, seperti bekerja dan sebagainya. Seperti itu, Dina, gimana? Ya bener ya, Allah itu perencana yang baik. Kedepannya aku harus lebih yakin lagi dan mengendalikan pikiran-pikiran buruk aku untuk nggak lebih overthinking lagi ke depannya. Oke, baik ya, betul seperti itu, Dina. Iya, aku bakal ngelakuin tips-tips yang kamu tadi kasih ke aku untuk nggak terlalu sering overthinking. Oh iya, bagus kalau kayak gitu. Lebih baik ya. Baik, jika Dina bersungguh-sungguh untuk mengatasi hal tersebut, pasti permasalahan Dina akan teratasi. Terima kasih, Sal. Ya, sama-sama. Baik, dari konseling kita hari ini, apakah Dina bisa menyimpulkan? Di kegiatan konseling hari ini, saya menyimpulkan kalau saya lebih sering overthinking, berlebih tentang sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi saya harus lebih yakin kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah perencana yang baik dan bersungguh-sungguh untuk tidak terlalu dan berusaha untuk tidak terlalu sering overthinking. Oke, baik. Setidaknya sudah mengerti apa yang dialamin dan sudah tahu apa jalan keluarnya. Jadi, kamu udah ngerti kan apa yang harus kamu lakukan nanti? Iya, aku ngerti kok. Oke, sepertinya waktunya udah habis ya. Konseling kita hari ini kita tutup. Semoga kedepannya Dina ada kemajuan. Iya, Sal, makasih. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.